Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita akan melanjutkan perkuliahan identifikasi kita episode ketiga. Tadi kita sudah bahas tentang generalnya atau pembukaan tentang identifikasi pada episode 1. Kemudian pada episode 2 kita membahas tadi tentang kasus-kasus DNA ya. Kemudian pada episode ketiga ini kita akan membahas sekitarnya tipis-tipis lah tentang identifikasi rangka tengkorak ya, tengkorak sisa-sisa tubuh manusia yang sudah membusuk. Apa yang kita harapkan bisa kita dapatkan dari pemeriksaan dari pemeriksaan rangka adalah pertama rasnya, apakah dia memang orang Indonesia ya, atau lebih dalam lagi kalau bisa dapat. Kemudian jenis jenis kelamin laki-laki atau perempuan, perkiraan usianya berapa. Ini semua yang paling utama dalam kita memeriksa rangka. Tapi juga yang paling utama lagi di awal adalah untuk kita harus menentukan apakah ini rangka manusia atau bukan ya, atau rangka hewan. Ini sekitar kurang lebih untuk menentukan ras bisa kita lihat dari tulang tengkorak ya. Ini kita bisa lihat dari jarak ini dan jarak ini, kemudian yang mana lebih menonjol, tulang hidung atau tulang di atas mulutnya ya. Untuk gambar A ini adalah orang Asia. Bisa kita lihat tulang hidungnya lebih tinggi atau lebih maju ketimbang tulang di atas mulutnya ya. Kemudian tinggi tulang hidungnya dibandingkan orbita atau lubang mata ya, itu tinggi. Jadi wajar saja mungkin orang kulit putih itu berhidung mancung ya, karena memang tengkoraknya seperti itu. Kemudian gambar B ini adalah orang Asia. Orang Asia bisa kita lihat hidungnya mungkin tonjolannya lebih ke dalam ya, dan tonjolan tulang di atas mulutnya ini lebih ke depannya, jadi agak lebih pesek ya. Begitu juga dengan tingginya, tinggi tulang hidung dibandingkan lubang bola matanya lebih pendek ketimbang tulang dari orang kulit putih ya. Kemudian gambar ke C ini atau gambar ketiga ini adalah orang kulit hitam. Bisa kita lihat orang kulit hitam juga sama seperti orang Asia, tidak begitu menonjol ya tulang hidungnya, kurang lebih dibandingkan tulang di atas mulutnya, dan jaraknya angka 3 ini ya lebih pendek. Jadi hidung mereka itu lebih pendek ya, lebih dekat dengan mulut. Begitu juga ini tinggi tulang hidung dibandingkan rongga orbita juga pendek ya, atau tidak begitu mancung. Gambar kedua bisa kita lihat ini orang kulit putih ya. Ini Asia dan ini orang kulit hitam. Bisa kita lihat hidung mereka lebih tinggi ya, atau lebih panjang. Jadi kalau dari kesimpulan gambar pertama tadi, hidung orang kulit putih itu lebih mancung dan lebih panjang.
Kemudian orang Asia ini lebih pendek hidungnya, dan tadi lebih pendek dan pesek. Apalagi kalau orang kulit hitam ini lebih pendek lagi ya hidungnya, pesek, pendek, dan agak lebar. Kemudian dari rongga bola mata juga berbeda. Ini orang kulit putih, seperti ini bentukannya angular. Orang kulit hitam rektangular seperti ini. Sedangkan orang Asia bulat atau round. Ini berpengaruh pada bentukan mata. Ini tadi ya hidung ya, ini mata. Kemudian selanjutnya dari suturanya juga bisa dibedakan rasnya. Orang kulit putih, jahitan kepala atau suturanya itu lebih simpel atau lebih sederhana ketimbang orang Asia yang lebih berliku-liku. Kemudian bentuk rahang atas atau susunan giginya juga berbeda. Untuk orang kulit putih, parabola bentuknya. Untuk orang Asia itu lebih bulat. Sedangkan untuk orang kulit hitam, hiperbola ya atau rektangular, lebih ke segi agak bersegi atau segi empatnya mirip ya. Ini orang kulit putih, Asia, dan orang kulit hitam. Kemudian gigi-giginya, incisivusnya, gigi seri rahang atas juga mempunyai bentuk khusus. Spatula itu pada kulit putih dan orang kulit hitam. Kemudian shovel shape, incisor shovel shape atau seperti sekop, ada lubangnya seperti ini ya, pada orang Asia. Gigi serinya rahang atas. Kemudian ini tulang femurnya atau tulang paha. Ini agak melengkung pada orang kulit putih dan orang Asia, sedangkan orang kulit hitam lebih lurus tulangnya. Kita tadi sudah menilai beberapa tulang untuk penilaian ras. Kemudian kita jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku yang saya susun. Ini hanya sekilas-sekilas saja ya untuk mengidentifikasi rangka. Ini rangka tulang pelvis perempuan dan ini tulang pelvis laki-laki. Bisa kita lihat ini lebih lebar ya bukaannya. Ini juga lebih membuka. Ini tulang laki-laki di sininya lebih sempit. Sekilas bisa seperti itu kita lihat. Kemudian juga ini pada perempuan oval bentuknya. Ini lebih kecil bukaannya ya untuk laki-laki, dan tulang ekornya lebih menonjol ke depan untuk laki-laki. Ini bisa dapat kita pahami karena fungsi dari perempuan kan untuk melahirkan ya, jadi perlu lubang yang lebih besar untuk jalan lahir, dan ininya harus juga lebih landai, tidak menonjol seperti laki-laki ini. Ini juga lebih luas untuk perempuan, untuk laki-laki ini lebih sempit. Ini perempuan dan ini laki-laki ya, sakrumnya lebih agak segi 4 ya, ini lebih segi 3. Ini juga ischiatic notch-nya bisa dibedakan. Perempuan ini pertengahan, intermediate, dan ini lebih ke laki-laki.
Ini perempuan. Dan ini laki-laki. Maaf ya, salah. Ini laki-laki, tadi ya makanya bukaannya lebih sempit. Dan ini perempuan, sehingga bukaannya tadi jalan lahirnya lebih besar. Bisa juga kita lihat laki-laki perempuannya dari tonjolan tulang di sini. Pada proses mastoideus ini adalah laki-laki, lebih menonjol di sini ya, bisa kita raba pada tulang tengkorak kepalanya. Sedangkan perempuan kurang menonjol ya. Kita lanjutkan gambar kita beberapa lagi. Ini kemudian pada laki-laki, ini di atas kepala ini ada tonjolan juga. Sedangkan pada perempuan tidak ada ya, bisa kita raba nanti pada tengkoraknya. Di sini juga ada tonjolan, ada laki-laki, ada hooknya. Pada perempuan mulus ya, tidak ada. Kemudian ini tulang rahang atau tulang dagu. Ini laki-laki, dagunya mungkin lebih persegi ya. Perempuan lebih lancip dagunya. Ini untuk poin-poinnya. Kembali lagi saya ingatkan, detailnya bisa dilihat di buku saya ya. Ini kita sekilas-sekilas saja. Kemudian juga menentukan usia bisa kita lihat dari rangka. Ini tulang tengkorak kepala anak-anak ya. Apalagi di sininya kadang masih belum menutup ya ubun-ubunnya. Kemudian penyatuan epifisialnya di tulang femur ya, atau tulang paha bisa kita lihat. Kalau sudah tua dia akan menyatu. Kalau anak-anak mungkin masih tipis dan masih agak terbuka ya di sini epifisialnya. Begitu juga tentang suturanya. Semakin tua akan semakin hilang jahitan sutura ini, akan lebih menyatu lagi ya, karena terjadi perkapuran. Dari gigi, keausan gigi bisa juga dilihat usia, perkiraan usianya. Dari tulang panggul, jenis kelamin tadi ya. Usia dari gigi tadi. Ini gigi. Ini sutura tadi berdasarkan usianya. Kapan sutura tertutup, usia-usia berapa, sutura bagian mana yang tertutup. Ini perkiraan usianya bisa kita lihat laki-laki perempuan yang mana lebih duluan tertutup suturanya, yang mana belakangan. Ini perkiraan kasar usianya. Kalau dari tadi sutura-suturanya, sutura sagittalis, coronalis, dan lambdoidea. Oke, sekian dulu ya identifikasi episode ketiga kita. Sekilas tentang fungsi rangka untuk menentukan ras, jenis kelamin, dan usia. Jangan lupa ya, kalau mau lebih detailnya kalian bisa beli bukunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum.